Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Jakarta aman mandiri karena indah adabnya. Program Adab Dharmakun menghadiahkan kepada rakyat Jakarta 10 aman dan 5 mandiri. Mandiri pangan, mandiri papan, mandiri sandang, mandiri air, dan mandiri energi. Aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi, aman kejahatan, aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan aman pandemi. Dua manfaatnya yang bakal diperoleh rakyat Jakarta dari program Dharmakun yaitu aman dan mandiri. Hanya bisa terjadi bila rakyat Jakarta kompak, sehingga adab berhasil menjadi pondasi seluruh program Jakartaku Aman. Untuk itu Dharmakun punya satu program untuk rakyat yang kompak, yaitu sistem ekonomi adil, getuk tular adab. Aman adab adalah pondasi dari semua aman lain yang bakal dinikmati rakyat Jakarta. Namun yang perlu kita semua waspadai adalah potensi pandemi berikutnya. Karena kalau sampai terjadi, maka semua program 5 mandiri dan 10 program aman tak bakal ada. Kalau kita alami pandemi lagi, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Anggaran sudah ada, WHO sudah amandemen International Health Regulation, memungkinkan potensi penggunaan bioweapon untuk membuat pandemi. Undang-undangnya pun sudah siap, yaitu Undang-Undang Kesehatan yang disahkan tahun 2023 dengan pidana denda 500 juta bagi yang menolak divaksin. Dan untuk perusahaan dendanya bahkan bisa sampai 50 miliar, pidana penjara, bahkan ada hukuman mati. Bagi yang paham, ini gong kematian bagi keamanan pengusaha Jakarta. Karena memudahkan membuka potensi pemerasan masif bagi para pemilik perusahaan. Itu sebabnya saya sangat keras memperjuangkan hak tolak bagi rakyat. Dan saya juga keras menolak terulangnya kembali pandemi sebagai strategi asing untuk menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang. Cukup dengan isu kesehatan seperti pandemi atau isu ekonomi seperti serbuan barang impor murah yang membunuh banyak pabrik kita. Jangan sampai ada ekonomi hancur, PHK, tak punya kerja dan makan gara-gara pandemi atau serbuan produk asing lainnya. Apabila diperkirakan kita masih berpotensi menghadapi resesi super berat pada tahun 2025 sampai 2030. Itu sebabnya sistem ekonomi adil, getuk tular adab harus segera dijalankan supaya rakyat tetap aman ekonominya walau dunia resesi. Tapi terpenting jangan ada pandemi lagi sebagai strategi asing menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang, cukup dengan isu kesehatan. Itu sebabnya saya membela dokter bangsa sendiri dari dokter asing. Saatnya semua dokter kita kompak. Rakyat juga akan saya ajak kompak bela dokter kita. Jangan kita terjebak oleh pihak yang ingin dokter kita terlihat jelek di mata dunia. Dokter kita banyak yang lebih jago dari asing. Tinggal pemertaan pengalaman dan kompak. Bahaya sekali bila ada pandemi. Masa kita percayakan dokter kepada dokter asing? Dokter asing hanya boleh mengajar, tak boleh praktek. Di sini stop impor dokter asing. Waktu habis Bapak. Baik, terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 2. Dan juga mari kita sama-sama berikan apresiasi untuk ketiga pasangan calon yang sudah menyampaikan visi, misi dan juga program kerjanya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktunya sama, 4 menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Hadir lagi pasangan Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1 untuk Pilkada Jakarta. Salam sayang untuk Jakarta Timur sampai Barat, salam cinta untuk warga di Utara Selatan. Salam kasih untuk Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu di ujung sana. Selama 7 minggu kami juga sudah menyapa, belusukan dan mendapati banyak sekali masalah. Kesimpulannya hanya satu, semua yang kita rasakan hari ini adalah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang. Politik tata ruang, politik segregasi dari zaman kolonial, akibatnya kita rasakan hari ini. Maka tugas pasangan Ridho dengan segala inovasinya adalah mengadilkan kembali, tidak harus selalu diatur oleh hukum pasar, tapi negara harus hadir. Saya hadir bersama Mbak Ade, ini adalah wajah dari generasi Gen Z, usia 21 tahun di Cilincing. Mbak Ade ini punya 2 anak, tidak mampu memiliki hunian yang layak. Mengubur mimpinya untuk punya hunian yang layak di Jakarta. Untuk menyambung hidup susah, inilah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang. Bermuara pada kekumuhan ekstrim, ada yang mirip pengungsian. Beda jauh dengan Sudirman Tamrin yang kinclong yang sering dicitrakan. Aslinya itu mayoritasnya adalah ini. Air susah, polusi kalau saat kemarau, banjir kalau saat hujan, sampah leleran di mana-mana. Oleh karena itu, peran negara harus hadir untuk mereka. Kita menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Dulu saya lakukan 20 juta, mungkin di Jakarta karena mahal, 50 sampai 100 juta per rumah. Hunian vertikal buat Gen Z punya mimpi, bisa di Jakarta Pusat, lahan-lahan di atas pasar, TOD di stasiun, lahan-lahan di jalan maupun di tengah sungai juga bisa kita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang mengakibatkan banjir yang mahal di utara akibat perubahan iklim juga gaya hidup kita. Tanah sudah turun, solusi mangrove, kombinasi giant seawall bisa kita bicarakan. Persampahan menyertai ketidakadilan tata ruang. Konsep zero waste harus kita laksanakan. Konsep sirkular ekonomi kita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang juga mengakibatkan yang namanya polusi. Kita selesaikan secara ekologis, kita selesaikan secara teknologis. Dan jangan lupa karena Jakarta semangat kota global, kita hadirkan ekonomi baru. Ekonomi pusat bisnis disebarkan ke seluruh Jakarta, kemudian ekonomi kawasan ekonomi khusus di utara dan lain sebagainya menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan. Membangun Jakarta adalah membangun dengan kolaboratif, setengahnya ide warga, setengahnya ide pemimpin. Silakan. Pengalaman adalah modal utama memimpin Jakarta. Pak Ridwan Kamil pernah menjadi wali kota, gubernur, dan penasehat gubernur DKI Jakarta semasa Pak Sutioso dan Pak Fauzi Bowo. Saya pernah jadi anggota DPR dan menteri. Dengan pengalaman ini, kami tidak perlu adaptasi lagi. Kami akan langsung kerja cepat dan senantiasa bangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk pimpin Jakarta hanya ada satu solusi, yaitu pemimpin yang siap. Dan itu adalah Ridwan Kamil Suswono nomor 1. Baik, waktunya habis. Terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1. Ya, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan visi, misi dan juga program kerja tentunya dari pasangan calon nomor urut 2, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MMM dan Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT untuk bisa membacakan visi, misi. Tapi mohon maaf, mohon tenang, kita berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon secara adil untuk menyampaikan ide gagasan terbaiknya. Mohon tenang semuanya pendukung. Baik. Bapak, waktunya 4 menit dan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan.